dalam amanat agung, Tuhan Yesus memerintahkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Seorang murid adalah seorang yang mengikuti cara hidup dan ajaran gurunya. Murid Kristus adalah seseorang yang mengikuti cara hidup Kristus dan mengikuti ajaran Kristus. Di dalam amanat agung dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Seorang murid adalah seorang yang bertumbuh menjadi semakin serupa dengan gurunya. Kalau kita adalah murid Kristus, maka kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Di dalam perjanjian baru, seorang murid Kristus dikatakan sebagai seorang yang Christ-like, seorang yang serupa dengan Kristus. Secara khusus dalam kitab Efesus dikatakan, seorang murid adalah seorang yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kita akan membahas hal ini karena penting sekali bagi kita untuk memikirkan hasil akhir dari pelayanan pemuritan, hasil akhir dari pembinaan yang kita lakukan, yaitu menghasilkan murid Kristus. Kalau kita berpikir tentang murid Kristus, seperti apakah wujudnya? Kalau bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, segala hal itu meliputi apa saja. Semakin jelas tujuannya, maka kita akan semakin jelas juga dalam menentukan langkah-langkah dan strategi pelayanan kita dalam pemuritan kita. Apakah yang dimaksud dengan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus dalam Efesus 4 ayat 15? Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus dalam konteks pasal 4 dari surat Efesus mengungkapkan beberapa aspek. Untuk memudahkan kita memiliki gambaran tentang hasil akhir dari proses pemuritan kita dari seorang murid Kristus itu, saya akan menolong Bapak Ibu Saudara dengan sebuah gambaran tentang pohon. Seorang murid Kristus digambarkan seperti sebuah pohon. Ada akarnya, ada batangnya, dan ada buah-buah yang dihasilkannya. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus meliputi apa saja. Kita mulai dengan akarnya dulu. Di dalam Efesus 4 dikatakan, kita diminta untuk bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dalam kelicikannya yang menyesatkan. Pertama-tama, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, kita bertumbuh di dalam pengajaran, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saya tuliskan di sini, pertumbuhan yang pertama adalah pertumbuhan dalam mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Kita ingin orang yang kita muridkan itu memiliki gairah, kerinduan yang besar, hati yang lapar dan haus untuk semakin mengenal Tuhan. Semakin merindukan supaya dia makin mengenal Tuhan di dalam pemahaman firman-Nya, apa yang Tuhan nyatakan kepada dia melalui pernyataan yang tertulis itu. Orang belajar bagaimana membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, merenungkan Alkitab dengan sukacita karena di dalamnya dia mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Itu pertumbuhan yang pertama dari seluruh aspek bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Di dalam peribahasa Indonesia ada perkataan tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh untuk semakin mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita kalau kita tidak mengenal Tuhan. Tapi pengenalan akan Tuhan penting sekali, tetapi itu tidak berhenti di sana. Pengenalan akan Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, kita semakin sayang dan semakin cinta Tuhan. Itulah yang diharapkan dan itulah akar yang kedua. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan ini dimungkinkan kalau kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang menikmati kehadiran Tuhan. Orang yang mendambakan Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan bukan sekedar karena disiplin rohani saja. Tetapi datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan penuh kecintaan. Menikmati waktu-waktu intim bersama dengan Tuhan. Dalam waktu-waktu khusus maupun dalam keseharian hidupnya. Semakin seorang mencintai Tuhan, dia semakin rindu mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, dia semakin mencintai Tuhan. Dan ini menjadi akar kehidupan rohani kita. Ketika kita sungguh punya gairah kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan,
maka dari sana akan muncul banyak buah-buah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam aspek yang lain dari bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Sebuah pohon ada bagian yang terlihat, ada bagian yang tidak terlihat. Akar adalah bagian yang tidak terlihat. Kalau akarnya betul, sari-sari makanannya tepat, maka akan ada pertumbuhan yang terlihat dari pohon itu. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, selain dua aspek yang sangat penting ini, akan ada buah-buah. Yaitu buah-buah yang mencerminkan Tuhan. Ini adalah buah-buah karakter kita. Di dalam Alkitab dikatakan itulah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Mencerminkan Tuhan. Kehidupan kita semakin mencerminkan karakter Kristus. Ada bagian-bagian hidup kita di dalam perjalanan pertumbuhan kita, di dalam masa kecil, kemudian kita terus bertumbuh dewasa, ada luka-luka yang mungkin kita alami. Ada kemacetan-kemacetan, ada simpul-simpul. Bertumbuh untuk semakin mencerminkan Tuhan, berarti juga bertumbuh mengalami pemulihan-pemulihan. Dari luka-luka batin, dari pengalaman traumatis masa lalu yang menghambat karakter kita. Untuk memunculkan karakter Kristus yang semakin besar, yang semakin nyata dalam hidup kita oleh karya Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Roh Kudus di dalam diri kita bukan hanya menghasilkan buah-buah roh, buah-buah karakter. Ada buah-buah lain, yaitu buah-buah pelayanan. Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Roh Kudus memberikan keterbebanan di dalam diri kita. Roh Kudus memberikan kemampuan-kemampuan untuk kita membawa orang-orang semakin mengenal Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Itulah aspek yang keempat dari bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, melayani Tuhan. Seorang yang sungguh mengenal Tuhan dan sungguh mencintai Tuhan dan sungguh mencerminkan Tuhan, di dalam dirinya akan timbul kerinduan yang besar, gairah yang besar, bukan saja untuk mengalami itu bagi diri sendiri. Dia akan memikirkan bagaimana hal yang luar biasa dari Tuhan ini boleh dialami oleh sebanyak mungkin orang. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Orang-orang yang belum mencintai Tuhan menjadi mencintai Tuhan. Orang-orang yang karakternya perlu dipulihkan dan ditumbuhkan. Orang-orang itu menjadi bertumbuh dalam mencerminkan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka membagikan apa yang sudah mereka terima kepada orang lain. Demikian seterusnya, demikian seterusnya. Seorang yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, seorang murid Kristus, menghasilkan orang lain yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, menghasilkan orang lain dan menghasilkan orang lain. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sedang bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan? Adakah gairah kerinduan yang besar untuk semakin mengenal Tuhan melalui firman-Nya? Apakah kita sedang bertumbuh semakin mengasihi Tuhan? Di mana Tuhan menjadi kerinduan dan hasrat hati kita. Menjadi desire kita. Apakah kita sedang bertumbuh dalam mencerminkan Tuhan? Orang-orang melihat buah-buah roh yang makin muncul. Terobosan-terobosan dari sekian banyak kemacetan yang selama ini kita lihat. Orang-orang di sekitar kita menikmati buah-buah karakter Kristus dalam diri kita. Dan kita memiliki gairah kerinduan yang besar supaya Tuhan semakin dikenal, dipuji, dimuliakan oleh banyak orang. Ini menjadi refleksi pribadi kita. Dan ini menjadi refleksi kita di dalam memikirkan orang-orang yang kita layani. Apakah kita memiliki kerinduan supaya mereka mengalami kepenuhan dari bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini boleh membangkitkan kembali kerinduan kita untuk menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lain. Tuhan memberkati.